wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki serta keberkahan padanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan kita yang dimana pada latihan sebelumnya kita sudah menyelesaikan latihan yang keempat, yaitu tentang menentukan fi'il mudhari yang marfu, yang mansub dan majzum dalam sebuah nas. Dan pada video kali ini kita akan lanjutkan dan masuk ke latihan yang kelima, tamrinun fil insya, yang masih di halaman 60. Dan bagi teman-teman yang baru mendapati channel kami sarankan untuk mendukung dan mensupport channel kami terlebih dahulu. Semoga channel kami semakin berkembang dan semakin banyak memberikan manfaat. Dan bagi teman-teman semuanya yang sudah mendukung kami dan mensupport kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Dan kami ingatkan untuk senantiasa kita semuanya meluruskan niat dalam belajar, karena lurusnya niat, keikhlasan kita dalam belajar merupakan sebab dibukakannya pintu pemahaman ketika kita mempelajari sebuah ilmu. Baiklah teman-teman semuanya, kita mulai pelajaran kali ini. Fil insya al-khamis, latihan membuat jumlah. Al-khamis yaitu latihan kelima, kita akan membuat jumlah. Kita baca soalnya, dan di sini ada 3 soal dan kita akan baca satu persatu. Yang pertama adalah kawin khamsa jumalin mawdu'uha asyamsu fi kulli wahidatin minha mudhari'un marfu'un. Buatlah 5 jumlah yang berkaitan dengan asyamsu, yaitu tentang matahari. Fi kulli wahidatin minha, pada setiap jumlahnya mudhari'un marfu', terdapat fi'il mudhari yang marfu'. Jadi kedudukan asyamsu di sini, kata asyamsu dalam 5 jumlah itu tidak selalu posisi yang sama, artinya tidak selalu fa'il, ya, tidak selalu subjek, bisa juga berupa objek atau yang lainnya. Yang jelas 5 jumlah itu terkait dengan, ada kaitannya dengan matahari, dan fiilnya harus mudhari marfu. Kemudian yang kedua, ini juga perintahnya sama, ya, tanda ini mengisyaratkan perintahnya sama, akan tetapi yang dibahas berbeda. Yang pertama adalah asyamsu, yang kedua adalah asyari'u, yaitu jalan, dan ketiga adalah al-mataru, yaitu hujan. Baik, teman-teman semuanya, kita akan menjawab latihan 5 ini. Mungkin kita akan membuat beberapa jumlah saja sebagai sampel, sebagai contoh, setidaknya menggambarkan kepada teman-teman semuanya cara membuatnya, ya, cara membuatnya, sehingga teman-teman nanti bisa mencoba di rumah. Ya, jadi tidak semuanya untuk latihan ini tidak semuanya kita jawab, artinya tidak setiap nomor kita berikan 5 contoh, tidak setiap nomor kita berikan 5 jumlah, namun kita berikan beberapa jumlah saja sebagai gambaran untuk teman-teman semuanya. Dan kita sudah melewati banyak sekali kaidah, dan sebenarnya itu sudah cukup untuk membuat jumlah
yang dasar, ya, untuk membuat jumlah yang dasar, sehingga teman-teman semuanya bisa membuat jumlah di rumah, ya, untuk melengkapi, ya, atau untuk mencoba di rumah. Kalaupun misalkan ternyata masih jumlah yang dibuat oleh teman-teman masih kurang tepat, ya, karena teman-teman mungkin ada yang lupa dengan kaidah yang sudah kita pelajari, atau masih meragukan, misalkan masih ragu dengan teman-teman ini benar atau tidak, silakan bisa diulang kembali video-video kami, ya, tentang kaidah yang teman-teman masih belum memahami secara sempurna. Baik, mungkin kita akan ambil per nomornya adalah 3 jumlah saja, ya, sehingga diharapkan 3 jumlah itu pada setiap nomornya sudah bisa memberikan gambaran yang jelas kepada teman-teman semuanya terkait dengan perintah ini. Baik, untuk memudahkan kita akan gunakan media lain untuk penulisan jumlahnya, ya. Di sini kita sudah sediakan buku yang biasa kita gunakan untuk menulis jumlah atau menjawab soal apabila dirasa pada buku An-Nahwul Wadih tidak mungkin atau tidak memungkinkan untuk dituliskan jumlah padanya, karena memang tempatnya yang sempit, ya, bukunya yang kecil, sehingga tulisannya akan tidak jelas, ya, sehingga kita menggunakan buku ini yang biasa kita gunakan untuk membuat contoh. Baik, yang pertama perlu diingat, ya, teman-teman semuanya, adalah asyamsu, yaitu matahari. Kita buatkan di sini nomornya. Yang pertama asyamsu, ya. Contoh adalah tatlu'u asyamsu minal masyriqi. Tatlu'u syamsu minal masyriqi. Yang pertama adalah matahari terbit dari timur, ya. Tatlu'u syamsu. Nah, di sini ada asyams. Ini berkaitan dengan matahari. Matahari terbit dari timur, ya. Di sini ada kata tatlu'u, ya. Ini adalah fi'il mudhari dari asal kata tala'a yatlu'u, ya, artinya nampak atau muncul, ya. Di sini bentuknya adalah fi'il mudhari, ya. Kemudian yang kedua masih dengan asyams, dengan matahari. Tudhi'u asyamsu tudhi'u syamsu al-ardo. Baik, di sini, ya, masih asyams. Tudhi'u syamsu al-ardo, ya. Matahari menyinari bumi, ya. Matahari menyinari bumi atau menerangi bumi. Nah, di sini tudhi'u adalah fi'il mudhari dari asal kata adha'a yudhi'u, ya. Tudhi'u syamsu al-ardo.
Ya, kita masih menggunakan memposisikan asyams pada dua jumlah ini sebagai fa'il atau subjek, ya. Meskipun ini bukan satu keharusan, ya, seperti tidak tadi kami katakan, bukan merupakan satu keharusan asyamsu menjadi fa'il, ya. Namun ini kita berikan contoh saja, ya, kita berikan contoh. Kemudian yang ketiga dari asyams adalah yajidu Muhammadun daw asyamsi. Yajidu Muhammadun daw asyamsi. Nah, di sini perhatikan Muhammad yang mendapati cahaya matahari, ya, artinya karena Muhammad ini sedang berada di luar ruangan, ya, berada di luar ruangan, dia terkena cahaya matahari. Nah, bisa teman-teman perhatikan, ya, di sini asyams posisinya tidak lagi seperti yang pertama dan kedua. Yang pertama dan kedua ini sebagai subjek, sedangkan yang ketiga ini berposisi lain, ya. Artinya ini membuktikan bahwa asyams pada perintah pada latihan kelima ini tidak harus subjek, karena pada intinya fiilnya harus mudhari, ya, fiilnya mudhari, dan asyamsunya bisa terserah, bisa subjek, kalau bisa objek ya diletakkan sebagai objek atau yang lainnya. Baik, ya teman-teman semuanya, ini yang pertama. Semoga teman-teman punya gambaran, nanti bisa membuat dan merangkai sendiri di rumah. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua. Baik, yang kedua kita pindah ke halaman berikutnya karena khawatir tidak mencukupi. Yang kedua adalah asyari', ya, yang kedua adalah asyari'u. Di sini yang kedua adalah asyari'u, artinya jalan, ya. Artinya jalan. Baik, yang pertama yamurru Abdullahi fi syari'i. Baik, ya. Yang pertama yamurru Abdullahi fi syari'i. Ya, Abdullah berjalan di sebuah jalan, ya, di jalan. Ini adalah asyari' di sini berposisi bukan sebagai subjek, ya. Namun kita bisa lihat fiilnya adalah fiil mudhari marfu. Kemudian yang selanjutnya yajmulu asyari'u.
Ya, yajmulu asyari'u. Ya, di sini asyari' berposisi sebagai subjeknya. Ya, yajmul adalah fiil mudhari ya, marfu. Yajmulu asyari'u, jalan itu bagus ya, dan itu bagus artinya halus, tidak ada lubang, tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan penggunanya. Kemudian yang ketiga dari kata asyari' adalah yaskutu. Ya, yaskutu tiflun ala syari'in. Kemudian yang ketiga adalah yaskutu tiflun ala syari'in ya. Anak kecil ya jatuh di jalan ya. Yaskutu tiflun ala syari'in. Jadi ada seorang anak jatuh di jalan. Di sini yaskutu bentuknya adalah fi'il mudhari marfu, dan syari' bentuknya adalah seperti yang pertama ya, didahului oleh huruf jar. Dan jika kaidah ini atau huruf jar ini belum dipelajari, nanti kita akan pelajari pada video berikutnya insya Allah. Kemudian ya, ini sudah selesai yang kedua. Sekarang kita akan masuk yang ketiga. Ya, di sini memungkinkan untuk kita gunakan sebagai jumlah ya. Kita buat garis sebagai pemisah. Yang ketiga di sini. Yang ketiga adalah al-mataru ya, atau hujan. Yang pertama adalah yanzilu. Yanzilu al-mataru. Yanzilu al-mataru, hujan itu turun. Ya. Di sini al-mataru berposisi sebagai subjek, dan yanzilu adalah fi'il mudhari yang marfu. Kemudian yang selanjutnya adalah yaqifu al-mataru yaqiful mataru qabla al-maghrib. Baik, yaqiful mataru qabla al-maghrib. Ya, hujan itu berhenti sebelum masuk waktu maghrib. Ya, di sini al-matar juga kita posisikan sebagai subjek ya. Kita posisikan sebagai subjeknya. Kemudian yang terakhir dari contoh al-matar adalah yusibul mataru
al-libasa. Yang ketiga adalah yusibul mataru al-libasa. Ya, hujan itu mengenai pakaian, ya, pakaian yang masih dijemur, ya, pakaian yang masih dikeringkan namun belum sempat untuk diangkat dari tempat jemuran kemudian terkena hujan. Baiklah teman-teman semuanya, ini adalah 3 jumlah dari setiap nomor yang kemudian kami tuliskan dan kami catatkan di sini. Semoga teman-teman bisa memahami dari contoh-contoh ini perintah latihan kelima. Dan teman-teman, kami berharap bisa mempraktekkan kaidah dan menerapkan kaidah yang pernah kita pelajari selama ini di rumah, karena akan sangat bermanfaat sekali ketika kita mempelajari ilmu seperti ini kemudian kita mempraktekannya, ya, karena belajar atau mempelajari ilmu bahasa harus dipraktekkan, ya, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar belajar kaidah namun tidak ada penerapannya, ya, sehingga dengan penerapan akan semakin menjadikan kaidah tersebut, ya, menancap, ya, kuat dalam diri kita, ya, akan tidak mudah hilang, maksudnya, ya, tidak mudah hilang ketika kita mempelajari kaidah kemudian kita menerapkannya dan mempraktekannya, baik dengan tulisan kita, dengan membuat jumlah, atau dengan pelafalan, dengan mengucapkan. Baiklah teman-teman semuanya, ini adalah latihan kelima yang bisa kita jawab pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang bermanfaat dari video kali ini. Dan kami ingatkan untuk teman-teman semuanya yang belum mendukung kami agar segera untuk mendukung dan mensupport kami dengan cara menekan tombol subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada video berikutnya dengan latihan terakhir dari kaidah fi'il mudhari yang marfu. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bisa jadi dalam penyampaian kami banyak melakukan kesalahan tutur kata dan penyampaian yang kurang berkenan. Kita bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.